Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Arif. Kami akan membahas kali ini yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 3 berkarya kita teguh atau pelajaran keempat PPKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran muatan PPKN. Peserta didik mampu memproyeksikan sikap yang baik dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Peserta didik mampu mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Peserta didik mampu menggunakan perilaku faktor penghambat dan upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan. Peserta didik mampu memberikan contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran. Anak-anak, kita demikian apa yang jadi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah 5W1H ya, jadi mampu membuat clipping dan peta konsep tentang kesatuan. Materi pembelajaran. Kata tanya, muatan PPKN, Lingkar Jati, muatan Indonesia, Lingkar Jati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyan, konferensi Medan Bundar, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, kata tanya. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ciptaan Sudarmuto. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara, persatuan Republik Indonesia NKRI adalah tugas kita bersama bangsa Indonesia. Harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang disampaikan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda, suku bangsa, agama, adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Apa yang akan terjadi jika tidak menjaga persatuan dan kesatuan? Pasti ada akibatnya. Yang pertama, melemahnya persatuan, pertahanan keamanan negara. Tentu ketika kita tidak rukun, maka akan terjadi perpecahan, karena pasti akan ada adu domba. Yang kedua, negara akan terombang-ambing, jelas. Nah, karena tidak rukun maka ada kepentingan sendiri. Di situ tentu pasti ada goncangan-goncangan dari dalam. Selanjutnya ketika adalah terpecah belah. Tentunya ketika tidak rukun akan terpecah. Suka memain egonya sendiri dan antar kelompok antar suku pasti ingin menang sendiri. Konflik di mana-mana ya, akan konflik jelas ketika akan terpecah, akan menimbulkan perbedaan akan menimbulkan konflik, karena perbedaan itu pingin menang sendiri, maka terjadilah konflik. Negara akan runtuh, jelas. Ketika tidak rukun, maka negara lain akan menguasai kita karena kita tidak bisa dikondisikan dengan baik. Tahukah kamu para pahlawan juga bersatu?
Tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dalam bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan kemerdekaan bangsa kita? Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun dilakukan melalui jalur diplomasi. Perjanjian revisi seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romryan, konferensi Medan Budar atau KMP. Ayo amati gambar di bawah ini. Itu adalah proses-proses musyawarah yang dilakukan para pejuang-pejuang Republik Indonesia. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati terjadi pada 15 November 46 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan, 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 48. Perjanjian Romryan. Perjanjian Romryan 14 April 1949 sampai 19 bulan Mei tanggal 7. Medan Budar. Konferensi Medan Budar terjadi 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Yang dapat disampaikan berkaitan materi dan tema kali ini. Demikian yang kami sampaikan. Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.